Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, Prodi S1 Ilmu Komputer kelas C. Pada video kali ini, kami kelompok 10 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu entropi coding. Materi ini sekaligus untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah teori informasi. Next. Oke, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Dari saya sendiri, nama saya Ahlan Syed Al-Ghifari dengan NPM 2217051017. Lalu saya Dimas Aditya dengan NPM 2217 05 1075. Kemudian saya M. Rifki Febrianto dan NPM 2257051008. Saya sendiri Safira Aulia dengan NPM 2217051041. Next. Oke, untuk melatar belakangi mengenai materi kami, pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan kali ini, saya akan menjelaskan pada teman-teman apa itu teori informasi. Jadi, secara sederhana, teori informasi itu merupakan suatu ilmu dalam bidang matematika dan dia itu bagian dari matematika terapan yang berkaitan dengan kuantitasi atau jumlah data sehingga suatu data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa ada kesalahan atau biasanya disebut dengan error. Jadi, melalui teori informasi ini, kita dapat menilai suatu kanal dalam komunikasi. Kemudian, teori informasi juga memiliki aplikasi yang sangat luas dalam berbagai kompresi data. Dalam materi kompresi data ini, teori informasi ini memiliki tujuan yaitu mengurangi redundansi dalam representasi data tanpa kehilangan informasi yang penting. Nah, pada teori informasi ini, kita bakalan melibatkan berbagai teknik, di antaranya yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu teknik entropi coding. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Safira Aulia. Baik, terima kasih Alan. Selanjutnya yaitu pengertian entropi coding. Entropi coding sendiri adalah teknik kompresi data lossless yang menggunakan prinsip-prinsip teori informasi untuk mengurangi ukuran data tanpa kehilangan informasi. Nah, dalam konteks ini, entropi merujuk pada ukuran ketidakpastian atau jumlah informasi yang ada dalam suatu dataset. Lalu teknik ini bertujuan untuk merepresentasikan data dengan cara yang lebih efisien berdasarkan frekuensi kemunculan simbol-simbol dalam data tersebut. Oke, next. Nah, lalu di teori informasi ini punya banyak aplikasi. Salah satunya itu kompresi data. Tujuannya adalah untuk mengurangi redundansi atau pengulangan yang tidak perlu tanpa kehilangan informasi penting. Lalu di sini ada dua jenis kompresi data, yaitu lossy data dan lossless data. Nah, jadi apa bedanya sih? Kalau untuk kompresi lossy itu adalah proses di mana beberapa detail data bisa hilang, tapi hasil akhirnya tetap mirip dengan aslinya. Teknik ini biasanya digunakan untuk gambar dan suara seperti file MP3 atau JPEG. Sedangkan kompresi lossless itu tidak boleh kehilangan detail sama sekali. Data yang dikompresi juga harusnya bisa dikembalikan ke bentuk aslinya tanpa ada yang hilang. Nah, teknik ini penting untuk file teks atau data yang sensitif. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Kemudian rumus. Probabilitas munculnya simbol dalam sebuah informasi. Entropi dari sebuah simbol itu didefinisikan sebagai logaritma negatif dari probabilitasnya. Untuk menentukan bit, kita bisa menggunakan
bisa digunakan untuk mempresentasikan sebuah simbol dalam suatu informasi tersebut. Dapat dihitung menggunakan logaritma berbasis 2 dengan rumus seperti berikut. Itu entropi sama dengan min sigma pi peluang kejadian log dari peluang kejadian tersebut. Kemudian ada zero memory source. Dalam konteks kompresi data, probabilitas itu munculnya sebuah simbol tidak bersifat absolut, tapi tergantung pada cara pandang kita dalam mengamati dan mengestimasi nilai probabilitas. Dalam model orde 0, kita mengabaikan sejarah kemunculan simbol sebelumnya, sehingga setiap simbol itu memiliki probabilitas yang sama. Model ini dikenal sebagai zero memory source, sumber tanpa memori. Nilai entropi untuk zero memory source yang menghasilkan simbol dapat dihitung menggunakan persamaan seperti berikut. Itu n dengan i sama dengan 1, yaitu peluang xi dikali i xki, yaitu sigma n i sama dengan 1 pxi dengan log basis b 1 per pxi, dan px itu merupakan probabilitas untuk kejadian xki, yaitu hx sama dengan min sigma ni sama dengan 1 pxi log basis b pxi. Kemudian bisa dilanjutkan dengan Dimas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan jenis entropi coding. Yang pertama ada Huffman code. Huffman code sendiri menggunakan pohon biner untuk menetapkan kode biner. Lalu yang kedua ada arithmetic code, yaitu setiap simbol diberi rentang nilai dalam interval, lalu dipecah sesuai probabilitas muncul simbol datanya. Lalu yang ketiga ada golem code, yaitu cocok untuk data dengan distribusi eksponensial. Lalu yang terakhir ada LZW code, yaitu memanfaatkan pola-pola dalam data untuk menghasilkan representasi yang lebih efisien. Next. Lalu untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh Ahlan Said Al-Ghifari. Oke, terima kasih Dimas. Jadi teman-teman, sebelum menutup presentasi kali ini, dengan merenungkan kembali betapa pentingnya konsep daripada entropi coding, itu dalam dunia pemrosesan informasi dan kompresi data menjadi sebagai salah satu prinsip dasar dalam teori informasi. Jadi pada entropi coding ini memberikan kita cara yang efisien dan juga yang ilmiah untuk memahami bagaimana kita dapat mempresentasikan sebuah data ke dalam bentuk yang paling ekonomis. Hal ini tidak hanya berdampak pada penghematan ruang penyimpanan dan peningkatan kecepatan transmisi data, tetapi juga berdampak ke lain hal. Sebagai salah satunya yaitu membuka jalan bagi inovasi lebih lanjut di bidang komputasi dan komunikasi digital kelak. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan pengetahuan kita tentang entropi coding dan bidang terkait lainnya. Dengan terus belajar dan berinovasi, kita dapat tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan teknologi secara menyeluruh. Nah, terima kasih atas segala partisipasi dan perhatian semuanya selama presentasi kali ini. Kemudian kami ada beberapa referensi dari berbagai sumber. Ada 4 sumber. Yang pertama dari jurnal ITB, kemudian ada www.bertolami.com, dan juga ada graphicon.org, kemudian ada ipnpr.jpl.nasa.go. Oke, saya harap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi semuanya, dan kami juga berterima kasih atas segala perhatian dan partisipasi teman-teman
semua. Terima kasih. Saya tutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.